Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nurlela dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin dan anatomi fisiologi mekanisme eliminasi alat vital. Anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi urin, yaitu yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan organ seperti buncis yang berwarna coklat kemerah-merahan dan berbeda di kedua sisi kolumna vertebral posterior terhadap peritoneum dan terletak pada otot punggung bagian dalam. Ginjal terbentang dari vertebra thoracis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Ginjal pada dasarnya dapat dibagi dua zona, yaitu korteks luar dan medula dalam. Korteks meliputi daerah antara dasar Malpighi piramid yang juga disebut piramid medula hingga daerah kapsula ginjal. Daerah korteks antara piramid-piramid tadi membentuk suatu kolom disebut kolom bertini ginjal. Pada potongan ginjal yang masih segar, daerah korteks terlihat bercak-bercak merah yang kecil yang sebenarnya merupakan kumpulan vaskuler khusus yang terpotong. Kumpulan ini dinamakan renal corpuscle atau badan Malpighi. Korteks ginjal terutama terdiri di atas nefron. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian berabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontraspor. Hasil akhir yang kemudian diekskresi disebut urin. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaringan yang disebut corpuscula atau badan Malpighi yang dilanjut oleh saluran-saluran tubulus. Setiap corpuscula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dan glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan menghasilkan ke dalam tubulus ginjal. Darah yang tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri eferen di antara darah dan glomerulus, dan ruangan berisi cairan dalam kapsula Bowman terdapat 3 lapisan, yaitu yang pertama kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus, yang kedua lapisan kaya protein sebagai membran dasar, yang ketiga itu selapis sel epitel melapisi dinding kapsula Bowman. Yang kedua yaitu ada ureter. Urin meninggalkan tubulus dan Urin meninggalkan tubulus dan memasuki duktus pengumpul yang akan mentransport urin ke pelvis renalis. Sebuah ureter bergabung dengan setiap pelvis renalis sebagai rute keluar pertama pembuangan urin. Ureter merupakan struktur tubulur yang memiliki panjang 25-30 cm dan berdiameter 1,25 cm pada orang dewasa. Ureter membentang pada posisi retroperitoneum untuk memasuki kandung kemih di dalam rongga pelvis. Pada sambungan ureterovespicalis, urin yang keluar dari ureter ke kandung kemih umumnya steril. Gerakan peristalik ureter menyebabkan urin masuk ke kandung kemih dalam bentuk sembaran. Ureter masuk ke dalam dinding posterior kandung kemih dengan posisi miring agar mencegah refluks urin dan kandung kemih ke ureter. Yang ketiga yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan suatu organ cekung yang dapat berdistensi dan tersusun atas jaringan otot, serta merupakan wadah tempat urin dan merupakan organ ekskresi. Apabila kosong, kandung kemih berada dalam rongga panggul di belakang simfisis pubis. Pada pria, kandung kemih terletak pada rektum bagian posterior dan pada wanita terletak pada dinding anterior, uterus dan vagina. Kandung kemih dapat menampung sekitar 600
ml urin, walaupun pengeluaran urin normal sekitar 300 ml. Yang keempat yaitu ada uretra. Urin keluar dari kandung kemih melalui uretra dan keluar dari tubuh melalui meatus ureter dalam kondisi normal. Aliran urin yang mengalir turbulensi membuat urin bebas dari bakteri. Merman mukosa melapis uretra dan kelenjar uretra mensekresi lendir ke dalam saluran uretra. Lendir dianggap bersifat bakteriostatis dan membentuk plak mukosa untuk mencegah masuknya bakteri. Lapisan otot polos yang tebal mengelilingi uretra. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme eliminasi urin, yaitu yang pertama ada proses filtrasi. Terjadi penyerapan darah yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Yang kedua yaitu ada proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Proses terjadinya secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal, sedangkan pada tubulus distal terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif, reabsorpsi, fakultatif, dan sisanya dialirkan pada papila renalis. Yang ketiga yaitu ada proses sekresi atau augmentasi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Yaitu yang selanjutnya ada mekanisme eliminasi vital. Dan yang pertama yaitu ada anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi vital. Anatomi dan fisiologi mekanisme eliminasi alat vital atau ALVI yaitu ada yang pertama ada lambung, yang kedua ada usus halus, yang ketiga ada usus besar, yang keempat ada rektum, yang kelima ada anus. Mekanisme eliminasi ALVI atau defekasi frekuensi defekasi pada setiap individu sangat bervariasi dari beberapa kali per hari sampai beberapa kali per minggu. Begitu juga dengan banyaknya feses pada setiap individu juga berbeda tergantung pada pola makan dan pola hidup masing-masing individu. Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju rektum. Pada rektum terdapat bagian yang membesar disebut ampulla, yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar tubuh. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat, maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap dan tinja menjadi sangat padat. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus-menerus konstipasi dapat terjadi. Sementara bila ada infeksi pada bakteri atau virus di usus, maka secara refleksi usus akan mempercepat laju tinja sehingga penyerapan air sedikit. Akibatnya tinja menjadi lebih encer sehingga perut terasa mulas dan dapat terjadi pembuangan secara tanpa diduga. Keadaan demikian disebut dengan diare. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.